uh, Adit. I'm so proud to meet you guys, and maybe I will explain what my experience in research and my experience in debate, maybe because social ideas, social issues which I can get that is from my research and my debate experience. Uh, your skills such as writing and public speaking is to things more important. Yes. And then, halo Mas Adit, suaraku putus-putus gak? Aman ya? Oke, aman. Oke, aku lanjut. Mungkin nanti di tengah-tengah juga boleh ya pakai bahasa ya. Oke, tapi aku juga sama-sama lagi belajar nih bahasa Inggris juga gitu karena aku kerja di sini full in English tiap hari karena bosku juga dari Prancis dan satunya lagi dari Argentina. Jadi sangat pressure ya. Tapi aku gak begitu bagus bahasa Inggrisnya gak begitu bisa banget karena fresh graduate langsung aku kerja di Bali gitu. But it's okay for me. Maybe it will be a lesson for me and us about research. What about research? Research is when we find out the issues of public and when we feeling anything happens in public. Misal, uh, kamu merasa resah sama keadaan Indonesia saat ini about about employment maybe about job seeking maybe for me yeah as fresh graduate and as employee for you maybe about educations and anything else. Nah, that is the social issues. And you can when you see that when you look at about public issues, you in research, okay? You in research. Research is not always writing, always survey, GFOM, and anything. But research is look around your environment. What happened in environment? Okay, that is research. It's so simple. And then uh, we can start with writing, simple writing. Simple writing in your notes, in your phone maybe, or in your PC, computer, MacBook, and anything else. You can write down what you see, what you feeling today, what you feeling yesterday, and what do you want to tomorrow. That is research, simple. You write your feeling, you write what what you see gitu. Yeah. So the point is you can see and you look around your environment. Nah, itulah kalau eh apa namanya? Cara menemukan sosial issue itu dari mana gitu. Ya melihat masalah lingkungan sekitar tuh kenapa gitu. Masyarakat tuh sekarang lagi kenapa gitu. Atau mau subjeknya itu government, coba lihat governmentnya bagaimana gitu menangani masalah ini. Karena aku dari jurusan ilmu pemerintahan, politik, otomatis kalau aku tuh udah mikirnya itu langsung ke pemerintah gitu. What governments do? Apa yang dilakuin sama government gitu ketika melihat masalah yang ada di masyarakat. Simply eh, jalan macet misal nih di Bali, Bali kota wisata, banyak pendatang dari mana-mana, internasional maupun nasional, begitu. Tapi kok bisa jalanan macet? Nih, oh ini pembangunannya nih kurang, gitu kan. Oh ini masalah publik dong ya, ini masalah sosial, jelas. Karena itu konteksnya kita berbicara masyarakat. Nah, jadi simple riset itu yang sebagaimana tadi aku jelasin, riset itu kita yang penting bisa melihat dan kita mau menulis. Nah, dari situ kita bisa improve gimana kita nulis. Kalau semisal berbicara makalah, mungkin nanti ya itu teknis. Tapi ada baiknya
Teman-teman dari SMA, mungkin dari SMP itu udah belajar gimana cara riset gitu. Riset itu nggak melulu tentang menulis makalah sejumlah ratusan halaman, enggak ya. Tapi ya itu dia. Kita peduli sama lingkungan, kita melihat dengan kritis. Nah, that's why, and that's the reasons why critical thinking is always be factor of researcher. Ya, the skill must apa yang harus dimiliki sama researcher. Gak mungkin researcher bisa riset kalau dia nggak bisa apa namanya, kalau dia nggak bisa ngelihat masalah, dia nggak bisa mempertanyakan sesuatu kayak gitu. Oke, wait. And then maybe I will explain about technical of research. Uh, we know that research has two things, method. What kind of method? First is qualitative. Qualitative, that is use critical thinking. More critical thinking like uh, resource data, what kind of data, kayak gitu. Gimana caranya? Nah, bisa dari wawancara, kemudian juga bisa dari observasi langsung, direct observations. Itulah semacam itu. Terus kalau kuantitatif, kuantitatif itu yang bagaimana? Nah, itu kayak survei. Ada berapa banyak orang yang menjawab, kemudian jawabannya kita ambil, terus kita filter yang mana yang relevan, mana yang nggak relevan. Itu cukup sederhana kalau kuantitatif, cuman ya itu dia agak banyak dan butuh software untuk analisis. Software yang biasa dipakai buat analisis kuantitatif itu ada Excel, pakai pivot table, pakai pivot chart, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu SPSS. Nah, kalau saya simple karena saya dari ilmu pemerintahan, ya, itu kebanyakannya kualitatif. Mungkin kalau dari psikologi, dari science fields, mungkin itu bakal banyak menggunakan kuantitatif. Tapi kalau saya, karena saya dari ilmu politik, ilmu pemerintahan, itu pakainya kualitatif. Nah, disitulah banyak apa ya namanya kreativitas yang dilatih juga ya. As students, as government students should have critical thinking skills because our research is qualitative method. Beda sama psikologi mungkin. Kalau psikologi dia itu kuantitatif, dia survei, dia analisis, udah otomatis datanya nganalisis segini hasilnya A, segini hasilnya B, C, D, dan seterusnya. Nah, kalau kita dari kualitatif itu kayak gimana? Itu tuh analisisnya gini, kata kuncinya pokoknya bagaimana? Bagaimana kemacetan ini bisa terjadi? Bagaimana pembangunan ini bisa mangkrak? Kan kayak gitu. Misalkan IKN nih, kenapa IKN nggak dilanjutin lagi nih ngebangunnya gitu? Itu kan kualitatif sebenarnya. Tapi nanti akan ada data-data pendukung, pelengkap, lain-lainnya yang berbentuk kuantitatif. Ya, seperti itu. Cukup simple untuk kita belajar di awal ya, teman-teman. Karena aku juga dulu waktu SMA, itu sebenarnya bukan di research, tapi di debate. Debate. Nah, di kuliah barulah aku ikut PIMNAS ketika masih mahasiswa baru, semester 1, 2, 3. Dari situ aku belajar, menulis, melihat. Asalnya aku gagal dulu. But it's no problem. We take a mistake. Okay? Karena dari gagal itu aku bisa belajar. Aku ikut lomba, semua banyak aku ikutin. Tapi nggak semuanya selalu juara. Oke. Nah, tapi dari situ aku jadi tahu kurangnya di mana, kemudian tahu feedback dari juri itu apa aja, yang kurang-kurang terhadap tulisanku. Dari situ aku bisa improve. Di semester selanjutnya, eh, bersyukur selalu menang gitu. Nah, mungkin dari situlah kita
bisa tahu apa yang kurang dan apa yang bagus untuk dipertahankan ya. Nah, teman-teman harus bisa berpikir bahwa teman-teman saat ini masih SMA nih, tapi teman-teman udah mempelajari hal-hal yang dipelajari di perkuliahan. Ini menulis research. Artinya satu langkah teman-teman lebih maju ya, lebih maju dan that is good things for you. Oke. Eh, karena kalau kita gak belajar, sama sekali kita kosong. Tapi kita juga harus selalu menjadi orang yang kosong. Maksudnya apa? Ibarat gelas, gelas itu harus selalu dikosongkan kalau kita mau menerima air yang jernih, air yang baru, dan siap mengalirkan air. Ya, kita juga harus menjadi orang yang seperti itu. Jangan merasa puas dengan satu ilmu. Sorry, sorry, wait. Ini connectionnya unstable ya? Ah, oke. Udah ya, aku lanjut. Karena kita cuma punya tiga Belum tanya menit. time. Mungkin Mas Adit, dalam 30 menit ini full pemaparan aku atau boleh tanya jawab? Uh, you may have discussions, especially maybe idea or etc. Mungkin teman-teman banyak yang masih mau soal idenya, apalagi yang ada di bidang sosial atau apapun, boleh banget discuss sama Kak Firda ya. Kalau Kak Firda mau gunain untuk pemaparan juga boleh banget. Oke, thank you Mas Adit. Oke guys, please give me a questions for starting maybe simple discussions, just maybe in 5 minutes. Oke, boleh kalau semisal mau ada yang nanya atau Kak kenapa ini, silahkan ya. Karena kita kurang lebih nih 10 menit lagi ya. Jadi kita aku sekalian kenalan juga sama teman-temannya. Nah, untuk yang mau bertanya, kita ngobrol biasa aja ya, teman-teman. Bisa teman-teman resen, kemudian nanti unmute, atau teman-teman juga Or bisa maybe chat. kamu bisa share ini Fir, satu judul yang mungkin satu judul riset yang mungkin menurut kamu impactful banget dan how you find it and maybe how you do it. Oh, oke. Misalnya kamu ngambil data pakai metode apa, misalnya kamu ketemu siapa aja, kenapa kamu anggap itu, wow, ini penting banget loh buat aku gitu. Oh, oke. Langsung ke teknis ya. Aku pernah buat satu judul eh, yang dimana ini judulnya sangat cukup apa ya, bisa masuk ke ranah apa namanya, saintek ya. Bisa juga masuk ke ranah sosial. Ini judulnya. Waktu aku bikin KTI untuk Pilmapres aku. Itu kita, aku lupa judulnya, tapi intinya inovasi pembuatan briket arang dari bonggol jagung dalam rangka menguatkan kelembagaan BUMDes di Desa Plajan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, ini kan terdengar seperti, wah, bikin briket arang nih gitu kan. Wah, bikin ini inovasi gitu ya. Oh, dari jagung ini kayaknya jurusannya pertanian nih gitu. Atau pangan gitu kan. Nah, tapi aku dari ilmu politik dan sama sekali di dalamnya itu tidak membahas teknis gimana cara bikin arang dan gimana dijualnya arang itu. Dan gimana mengolah bonggol jagung. Enggak. Eh, judulku ini kenapa menjadi beda? Karena di situ dilihat sebagai penguatan kelembagaan BUMDes. Nah, otomatis di sini ngomongin pemerintah, ya kan? Jadi bukan bikin bonggol jagungnya, bukan bikin briket arang dari jagungnya, tapi lebih tepatnya kita akan membahas teori
yang mana itu diaplikasikan dalam suatu program. Nah, programnya apa? Ya, itu tadi pembuatan inovasi briket arang oleh BUMDes di salah satu desa di Kabupaten Tuban. Kayak gitu. Nah, aku bahas semuanya. Nah, lalu metodenya apa? Kalau metodenya itu kualitatif ya, karena kan membahas terkait kelembagaan ini seperti apa indikatornya dan apa aja yang harus dipenuhi dari indikator itu, ya kan? Nah, teori siapa yang digunakan di sini atau teori dan konsep apa yang cocok untuk digunakan untuk sebagai analisis ya. Nah, kemudian setelah teori itu ada dipakai untuk menganalisis, disitulah melihat gap yang ada. Gap itu jarak ya antara teori dengan lapangan. Itu tadi. Teori ini tuh bilang kalau BUMDes yang kuat itu bisa berinovasi, pertama. Yang kedua, bisa memberdayakan masyarakatnya. Oke. Indikator yang ketiga, itu bisa menumbuhkan ekonomi desa dan masyarakat. Oke. Ini tiga indikator dulu ini aja. Pertama tadi, kita ngebahas resource. Ini kira-kira dengan adanya apa inovasi bonggol jagung jadi briket arang ini udah memenuhi belum indikatornya? Harusnya udah gitu ya. Situlah dianalisis. Kemudian pemberdayaan terhadap masyarakatnya. Emang ini melibatkan masyarakat enggak? Nah, oh dilibatkan juga kok. Berarti terpenuhi. Kemudian yang terakhir itu tadi menumbuhkan ekonomi enggak? Oh ya menumbuhkan karena dijual ke Gapoktan, dari Gapoktan didistribusiin lagi ke warung-warung misalkan atau ke UMKM dan lain-lain. Nah, itulah pemenuhan indikator teori dari suatu penelitian yang ada. Jadi simpelnya itu kita di lapangan lihat ada apa, kemudian yang kedua kita bertanya, ini mengapa? Lalu dari di balik pertanyaan besar tadi dibarengi juga dengan teori. Teori apa ya kira-kira yang cocok nih buat buat di lapangan terkait inovasi ini atau sesuatu hal yang terjadi di situ, apa namanya fenomena. Nah, kuncinya ketika kita mau tahu teori dengan cara banyak membaca. Nggak mungkin ya kita nggak suka baca tapi suka nulis, suka riset tapi nggak suka baca kan nggak mungkin. Apalagi nggak suka baca jadi wakil presiden gitu kan. Nah, itu sangat ngaco ya. Ini intermezzo aja ya Mas Adit ya. Oke, mungkin itu dulu aja ya dari aku sharing-sharingnya Mas Adit. Mungkin bisa dikembalikan ke Mas Adit. Okay, thank you Bunda for the idea. Itulah ya, salah satu temanku di bidang politik. Jadi teman ngobrol, teman diskusi. Jadi Agak putus-putus nih Mas. langsung aja mungkin guys untuk tanya jawab. Ada yang mau nanya ke Bunda guys, silahkan. Fir, kalau selama aku nanya dulu, kalau selama riset kamu misalnya, tantangan apa sih yang mungkin sebagai orang pertama yang bikin penelitian? Tantangan apa sih yang sering kamu temuin? Kemudian apa yang menurut kamu, wah ini tuh menakutkan loh, tapi at the end of the day kamu bisa overcome problem itu gitu. Oke, mungkin untuk awal-awal mula dulu kali ya sebagai pemula riset gitu. Pada saat itu tantangannya adalah kekurangan ide ya, pasti mentok ide. Nah, itu apa gitu? Cara mengatasi kekurangan ide dan lain-lain ini tuh sering terjadi bahkan sama researcher yang udah hebat aja, yang udah papan atas gitu itu sering terjadi ya.
kebetulan juga ini ngomongin pengalaman lagi, aku juga banyak kerjain project risetnya pemerintah tuh, Provinsi Jawa Timur mau bikin apa, dokumen riset apa, itu aku yang kerjain. Nah, tapi sekalipun aku udah di level itu, ternyata tantangan yang ini tuh masih tetap ada, yaitu tadi mentok berpikir dan stuck gitu. Kayak ini apalagi ya yang harus aku tulis, ini paragraf apalagi ya yang bisa explain semuanya gitu. Dirasa udah cukup, dirasa kurang dan lain-lain itu semua kadang masih tetap terjadi sampai saat ini. Nah, caranya kalau aku mengatasinya itu dengan cara apa? Pertama, aku pasti baca lagi, mengulas lagi seluruh isi dari tulisan aku. Ini maksudnya arahnya kemana? Apa yang diharapkan dari tulisanku ini? Gitu. Setelah mengulas itu semua, maka carilah karya yang serupa. Misal, oh, ada nggak jurnal lain atau buku yang membahasnya tuh sama dengan konteks yang aku bahas di research aku. Kalau ada, ya bagus ya. Bisa nambah literatur review juga buat kita. Nah, disitulah aku temuin lagi ide-ide baru atau pembahasan baru yang kiranya itu bisa bikin fit tulisan kita. Kalau aku gitu, Mas Adit. Karena memang anak-anak lagi ngerasa bahwa susah banget ya buat nemuin ide gitu. Kadang kita tuh merasa nggak yakin dengan ide kita gitu. Kapan sih kita dapat feel bahwa ide gue tuh bagus loh, bahwa ide ini tuh cocok loh untuk dikompetisiin gitu. Kalau itu sebenarnya intinya gini, nggak ada tulisan yang sempurna, tapi adanya tulisan yang selesai. Nggak ada ide yang sangat cemerlang, tapi adanya ide yang bisa dimengerti, dipahami, dan bisa diaplikasikan. Banyak ide cemerlang, seperti apa? Komunis, ya. Komunis itu bagus secara teori, adil, dan lain-lain. Tapi ketika itu diterapkan di Indonesia, cocok atau enggak? Nah, itu kan idenya Lenin, idenya Stalin dan lain-lain dari Rusia, tapi cocok nggak di Indonesia? Nah, itu lagi-lagi. Nah, tapi ketika ada sistem lain, ide lain, demokrasi nih kayaknya cocok nih gitu. Ini cocok buat masyarakat, ini bisa diaplikasiin dan ketika diaplikasikannya juga secara secara langsung gotong royong semua masyarakat bisa demokrasi. Jadi itu adalah ide yang bisa diaplikasikan, teman-teman. Jadi kesimpulannya apa dengan riset kita? Kita boleh punya ide bagus, kita boleh punya ide yang sangat tinggi gitu standarnya, tapi kita juga harus lihat ide itu apakah bisa diaplikasikan, apakah ide kita ini udah pernah ada sebelumnya, lalu kalau udah pernah ada, mungkin kita harus mengembangkan. Karena itu cara yang paling mudah. Kita mengembangkan yang sudah ada. Kalau kita masih belum bisa menciptakan hal yang baru. Innovations and discovery itu dua hal yang berbeda ya. Ada innovations and invention. Kalau invention itu kan teman-teman menciptakan hal yang baru nih. Misal, orang-orang sekarang itu belum tahu gitu caranya galon gitu diangkat dengan ringan gitu. Kayak gimana? Ada alatnya enggak gitu. Oh, belum ada alatnya. Kita harus bikin. Nah, kayak gitu. Kalau pengembangan atau inovasi itu tuh yang udah ada, kita kembangin. Oh, orang-orang sekarang ternyata eh, apa namanya? Apa ya? Misal contoh tadi angkat galon. Kalau sekarang oh, orang-orang ngangkat galonnya itu pakai tangan ya gitu. Coba aku mau pakai bahu gitu, pakai bahu gitu biar nggak dijinjing gini. Itu kan akan lebih mudah tuh gitu karena semua otot kita membantu, semua otot kita bekerja gitu. Diangkatnya pakai otot bahu, pakai otot punggung dan lain-lain. Tapi kalau pakai tangan gini, ini cuma otot tangan aja, bicep sama forearm kita yang ngangkat gitu. Itu dia perbedaan invention sama innovations. Nah, jadi ketika teman-teman nih, gimana ya ideku udah pantas atau belum? Itu udah layak atau belum buat diinovasikan? Kembali ke pertanyaan tadi ya.
Itu sebenarnya ketika teman-teman merasa ini sudah cukup dan bisa teman-teman aplikasikan. Posisikan teman-teman itu sebagai readers atau pembaca gitu ya. Ketika teman-teman menjadi pembaca, ngerti nggak sama tulisan teman-teman? Paham nggak kalau inovasi teman-teman ini bakal bisa diaplikasikan di mana? Itu sih lebih tepatnya. Itu Mas Adi. Mantap, keren banget. Jadi emang cara ngidenya dilihat dari udah bisa gue pakai belum nih barang ya dari ide yang kita punya gitu. Oke, siap. Thank you Fir for tonight. Everyone ada yang mau ditanya dulu sebelum sesi Mbak Firda selesai? Mungkin ada yang mau curhat sama Mbak Firda, boleh banget. Tapi mungkin soal ide risetnya aja ya, bukan politik. Oke. Oke guys, saya kasih waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Fir, I think that's enough from the others. Mungkin semuanya juga mulai akhirnya berpikir, oke, gue kemarin punya ide ini, kira-kira ini bisa gue implementasiin nggak ya sesuai masukannya Mbak Firda. Nah, besok nih, hasil lu ngobrol di sini, pasti besok mereka pada nanya ke gue. Jadi, kayaknya I think kemarin Miss Firda said like this deh. So I have to rediscuss again about my idea gitu. Kadang kayak gitu. Okay, Firda, thank you very much for coming tonight. We are very grateful to have you here. We pray for you that you will get a lot of, let's say, blessed from the God, and please keep healthy in Bali. And we hope that we can meet you in Bali, of course. So before we close the class, guys, and continue to the second sessions, let's have a documentation first for Kak Firda, ya. Oke, yuk boleh on cam everyone. We will have quick documentations. Oke, ada Akil, ada Karen, ada Galila yang kameranya tetap seperti itu sejak kemarin. Ada Dito, alright. Baran, thank you for coming. Oke, let's take a picture. Let's count it down from 3, 2, 1. Ya, one more time everyone. Two more time I think. Gak bebas ya. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. Gayanya bagus banget itu Akil ya. Senyumnya indah gitu. Satu, dua, tiga. Oke, thank you for coming everyone. Let's move to the second session. Thank you, Kak Firda. See you soon. If you have any question, please ask me anytime. Oke, Firda. Thank you, Kak Firda, udah hadir. Ketemu lagi di Bali. Ini sinyal saya hilang ini ya. Halo, halo, cek. Masuk ke suaraku? Oke, Mas Adit, aku duluan ya. Mas Adit, makasih banyak kesempatannya. Thank you, Firda, udah mau sharing. Appreciate it. Oke. Sehat selalu ya. Oke guys, kita langsung lanjut ke pertemuan yang kedua, grup yang ke session yang kedua. Tujuannya agar apa? Agar kita bisa selesai lebih awal ya. Semoga kita bisa selesai lebih awal. Kita sebenarnya masih coba untuk brainstorming idea berkaitan teman-teman itu udah sampai mana ya. Tapi kali ini kita bakalan coba untuk bongkar ide-ide riset dari juara-juara opsi dan mungkin juga di luar juara-juara opsi karena masih banyak yang chat Mister masih bingung sir untuk idenya gimana. Kita lihat di sini ya guys. Nah, sekarang kita masuk ke judul penelitian sains dan sosial. Di sini ini riset tingkat anak kuliah ya, by the way. Jadi saya coba brainstorming kepala Anda dengan ide-ide yang cukup sulit, tapi mungkin itu bisa bantu Anda bahwa it's okay to have a good idea. Yang pertama ada ide dari IPB, suplemen antidepresan, berarti dia bikin suplemen anti stres dan untuk meningkatkan memori. Biasanya kita minumnya Scott Emotion ya, dan dari kombinasi ekstrak seledri, kayu api gening dan naringin kulit jeruk bali. Nah, dia pakai 3 produk untuk membuat sebuah suplemen. Nah, kemarin ada yang tadi cerita sama Mister, saya mau bikin obat anti mabuk
Wah, itu keren tuh, mengatasi orang-orang yang mabuk dari kulit durian. Nah, lebih baik itu dieksplor lagi, jangan hanya kulit durian aja. Coba tambah dua variabel lain. Nah, ini juara ini dapat medali emas. Kenapa dia bisa dapat medali emas? Karena dia bikin satu produk untuk dua manfaat, yaitu sebagai antidepresan dan peningkat memori. Tapi ternyata bahan yang dia gunakan itu ada tiga. Nah, ini yang cukup menarik. Otomat seledri loh. Seledri ini sering ditemuin di mana-mana. Tapi kayu api genin dan naringin yang emang agak cukup sulit. Nah, agar bisa tahu, em, kita harus belajar dulu manfaatnya tuh apa. Kenapa dia bisa digunain sih untuk jadi vitamin gitu kan. Kita harus coba analisis dulu, cari jurnal-jurnal yang ngomongin soal kayu api genin. Nah, kalau cari jurnal untuk manfaat dari suatu zat ya guys ya, itu jangan nyarinya itu apa namanya, let's say, jangan nyarinya itu kayak manfaat atau kandungan chemical substances in Bali orange misalnya. Salah ya, bukan kayak gitu. Cara apa namanya? Cara mencarinya. Jadi kalau misalnya kita buka aja langsung ke Science Direct ya guys, di sini. Oh, ini kenapa dah? Ya, bagi dua layarnya ya, bisa gitu ya. Ntar. Oke, masih sama aja ternyata boy. Kita cari soal chemical substances of Salaka. Jadi harus tulis nama ininya guys, nama apa namanya? Nama Latinnya gitu. Oh, mau kayak gitu. Nah, di sini kan ada, jadi bukan nama apa, bukan nama Indonesianya, tapi nama Latinnya. Di sini nanti dia ada berbagai chemical substances dari buah atau tanaman yang mau dicari, gitu ya. Nah, lain kali kayak gitu. Kita next, lanjut. Kemudian kita lanjut nomor 2 dari anak-anak Makassar, Universitas Hasanuddin. Dia punya ide inovasi Smart Targeted Drug Delivery melalui kombinasi pH sensitif nanopartikel dan dissolving microarray patch untuk meningkatkan efektivitas methotrexate pada terapi artritis reumatoid. Nah, ini dia cukup kompleks ya. Sebenarnya yang perlu kalian ambil di sini bahwa meskipun ide itu diterapin secara anatomi atau biologi yang berkaitan dengan manusia, ternyata dia juga pakai penggunaan nama-nama seperti teknologi. Nah, jadi judul itu ada bahasa Inggrisnya, it's okay. Bahkan kemarin judul opsi yang juara, dia benar-benar pakai bahasa Inggris and it's okay. Kemudian Ulia Rahmawati. Nah, di sini dia bikin injectable biocopolymer keragenan sitosan berbasis hydrogel dengan vascular endothelial growth factor sebagai metode inovatif untuk perawatan ulkus decubitus. Nah, dua judul terakhir kita baca, dua judul terakhir yang kita baca, dia itu ngelakuin pendekatan untuk mengatasi orang-orang yang sakit. Nah, tadi kan Kak Firda bilang, guys, kalau kalian ngelihat ide, jangan lupa untuk selalu dicatat, untuk selalu ngelihat masalah, jangan lupa untuk selalu ditulis. Mister dulu waktu kuliah ada seorang dosen bilang, Mister, beliau dekat banget sama Mister. Beliau bilang gini, kalau kita misalnya kemanapun selalu bawa catatan itu sebagai tempat sampah kita. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada sampah berserakan, catat aja itu sebagai masalah. Kita ngelihat orang buang sampah sembarangan, catat itu sebagai masalah. Kemudian kita ngelihat banyak fenomena-fenomena yang unik, kok kok let's say tongeret kok bunyi terus ya tiap malam, catat aja gitu. Itu sebagai suatu problem yang nanti mungkin bisa jadi ide. Jadi selalu catat apa yang teman-teman temukan. Sekarang kita ke ide yang cukup sosial di sini ya. Jatayu Bias Cakrawala dari UGM. Dia punya ide komodifikasi empati. Konten analisis melalui eksplorasi fenomena ngemis dan nyawer online di TikTok. Guys, can you imagine this one? Kalian tahu kan yang joget-joget di TikTok itu? Siapa ya namanya? Ada yang ingat nggak? Set boy gitu ya kalau nggak salah. Nah, si set boy ini dia diteliti sama anak-anak UGM. Dia ngelihat komodifikasi empati. Jadi dia melihat kenapa sih orang-orang Indonesia itu berempati sama orang-orang yang mungkin kekurangan. Kenapa Indonesia itu berempati sama orang-orang yang mau berusaha gitu. Meskipun usahanya itu at the end eh, ya nggak sesuai sama norma yang ada gitu kan. Ternyata nyawer ngemis online itu
sering di apa namanya sering di di orang-orang jadi lebih empati. Nah, kalian yang mau konten sosial boleh eksplor ke hal-hal yang kayak gini, ke antropologi gitu. Nyaw, Juan ini ya sering nyawer ya. Aduh, Juan. Ini sawer di kelas saya Jan ya. Oke, next. Kemudian dia menganalisis kontennya, konten yang dibuat sama si set boy itu, gitu. Nah, kalian juga bisa sekarang misalnya kemarin ada isu misalnya rame Indonesia gelap, saya kabur aja dulu. Itu boleh guys, kalian misalnya kalian angkat sebagai anak sosial gitu kan. Konten analisis, eksplorasi fenomena kabur aja dulu di Instagram misalnya atau di TikTok misalnya. Nah, mungkin nggak hanya konten analisis, tapi comment and content. Karena biasanya rame tuh di kolom komentar. Nah, sama, tapi judulnya tinggal diadaptasi aja, diubah variabelnya. Gitu. Itu boleh dari judul ini. Anak-anak yang suka sosial misalnya. Kemudian dari ITS, menggali nilai-nilai kesetaraan gender suku Osing guna mendobrak hegemoni patriarki dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan. Keren banget ini. Jadi misalnya ada yang kemarin tuh ada yang idenya tuh pengen menghapuskan circle-circle gitu. Oh, ada di kelas biologi Mister. Nah, itu agar kita bisa eksplor ke sana, teman-teman bisa share dari kebudayaan-kebudayaan, suku-suku tradisi yang ada di tanah Sunda. Kira-kira gimana sih untuk apa namanya menghidupkan kesetaraan gender, ya, menghapuskan patriarki, kemudian sebagainya. Ada nggak kebudayaan di Jawa Barat untuk mengatasi misalnya climate change gitu ya, Juan ya. Kemudian dari UGM ada ide blind sight and reflect action. Bagaimana membangun kemampuan atlet blind judo dalam menyadari pergerakan lawan di bawah ketidaksadaran visual. Misalnya kemarin ada yang ke rumah kanker ambu misalnya. Ngelihat kan teman-teman ada ya charity drive ke rumah kanker ambu. Wah, kasihan banget ya ini misalnya anak-anaknya mereka aktivitasnya kurang bersemangat nih. Itu kira-kira apa ya yang bisa aku lakuin? Kira-kira pengembangan pembelajaran apa ya, metode apa yang bisa aku lakukan agar mereka bisa lebih bersemangat? Atau mungkin bisa nggak ya aku ngembangin suatu modul misalnya? Atau bisa nggak ya aku ngembangin suatu apps yang bisa dimanfaatin anak-anak yang terkena kanker? Atau mungkin ada nggak ya obat untuk mengatasi ini gitu? Boleh tuh diekspor ke sana yang kemarin ikut charity drive. Sebenarnya ide itu berasal coba diingat lagi nih. Lalu sebelumnya gue ngelakuin apa sih? Kita lanjut. Nah, sekarang yang pengen ngembangin teknologi, misalnya, di sini ada diagnosa rotari dinamo mobil. Nah, ini kita skip dulu. Kita lanjut. Yang ini ada, nah, Tekobator, alat pemasakan dan inkubator sterilisasi sebagai solusi peningkatan produktivitas dan umur simpan madu nabati kelapa di KWT Nira Lestari. Nah, di sini dia itu bikin alat yang bisa untuk masak dan untuk mensterilisasi madu gitu ya. Untuk ningkatin jadi semakin lama madu bisa disimpan, semakin steril, maka produktivitasnya semakin meningkat, umur simpannya semakin banyak expirednya. Dan lihat yang paling menarik di sini guys, di KWT Nira Lestari. Nggak harus ide itu bikin se-Indonesia. Nggak harus ide itu bikin se-Jawa Barat. Nggak harus ide itu bikin se-Bandung. Nggak harus ide itu bikin se-Dago. Tapi dia benar-benar bikin ide yang sangat fix ke satu lokasi aja. Pendekatan ke satu lokasi aja, dia bikin teknologi ke satu lokasi aja prakteknya. Boleh banget di GPS Bandung aja misalnya. Atau misalnya orang tuanya ada yang punya usaha, coba gua terapin di usaha orang tua atau pemancingan misalnya. Katanya ada yang punya pemancingan ya, nah, di pemancingannya misalnya. Boleh banget. Jadi prakteknya di sana gitu. Kemudian ada ide lagi, inovasi alat pengasapan ikan sebagai upaya meningkatkan produktivitas ibu-ibu penjual ikan asap pada pasar malam Viditan Kota Tual. Di pasar malam, coba bayangin. Penerapan produknya di pasar malam, berarti dia dapat idenya tuh di pasar malam. Nah, coba sering-sering ke pasar malam, cari ide kira-kira. Nah, ternyata di sini ada orang yang bikin alat pengasapan ikan. Jadi agar ikan itu kan ikan asap ya, biar cepat matang dan orang nggak nunggu lama, makin itu makin cepat dia menyelesaikannya. Jadi ide itu bisa juga berasal ketika ada sesuatu yang kok lama yang nyelesain ini aja kok lama, kok ngelakuin ini aja kok susah gitu.
Kalian coba kasih treatment, ngembangin teknologi misalnya yang itu bisa mempercepat proses itu gitu. Kok Bandung macet, trafiknya kok macet, apa yang harus dilakuin? Bikin apa ya gue? Gitu. Bisa ekspor ke situ. Kemudian sistem kontrol greenhouse berbasis Arduino Uno untuk mengendalikan penyakit karat putih dalam upaya meningkatkan apa misalnya. Nah, itu bisa teman-teman ekspor juga. Kita lanjut guys, ide lainnya. Nah, ide lain misalnya, ada ide dari anak-anak UPI Bandung, pengembangan virtual instrumen suling Tresna F1.1.0. Ada yang ngembangin ide suling, boleh banget, suling virtual, suling digital gitu. Kemudian ada lagi nih banyak detektor dugaan penyakit paru obstruktif kronis dengan endoscopic mucosal recognition pada rongga mulut perokok yang terintegrasi IoT. Nah, ini juga bisa. Misalnya teman-teman mau coba explore. Ingat lagi-lagi ketika teman-teman punya ide, selalu bertanya, bertanya, bertanya 5W+1H. Sekarang enak, udah ada ChatGPT, udah ada Perplex. Itu bantu kalian untuk critical thinking. Oh, gue punya ide ini ngapain ya? Oh, kalau gue giniin gimana ya? Kalau gue gini, baru nanti validasinya buka jurnal, cari jurnal yang berkaitan. Jadi di ChatGPT itu nanya, 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 nanya aja, nanti dia jawab. Mister juga sering gitu. Jadi kalau nyari ide, aduh, aku belum terlalu yakin, aku pengen dalemin ideku deh. Coba aku diskusi sama ChatGPT deh, biar idenya lebih dalam. Bisa, itu brainstorming. Tapi nanti ketika udah mulai dapat gambarannya, oh oke, I wanna do this. Baru explore lagi, ya. Kemudian ada lagi banyak. Nah, ada Gotani misalnya. Gamifikasi pada Smart Agriculture System berbasis blockchain, enabled IoT, dan wireless network guna mendukung SDGs. Nah, ini bisa juga kalian ekspor ya. Banyak guys. Nah, kemudian kalau di sini nih, dia ada anak ITS nih, Anis Aufar Makarim. Dia bikin website. Raih ASA, platform konsultasi beasiswa dalam negeri nomor 1 melalui peer mentoring berbasis website. Ini bisa ini dibuka Instagramnya Raih ASA ya. Ada kalau nggak salah. Nah, dia bikin website agar bisa untuk mentoring. Misalnya kalian bikin website apa gitu yang menarik, yang pembelajaran kurang bagus di GPS, misalnya di biologi, apa sih yang kurang di biologi? Praktiknya nih, Mister. Kayaknya praktik di biologi ini kurang. Gimana kalau aku ngembangin AR atau virtual reality atau aku ngembangin augmented reality atau aku ngembangin apa deh yang kira-kira ini tuh bisa benar-benar impactful ke masyarakat gitu, ke siswa-siswa boleh banget. Ada yang ngembangin juga nih sustainable packing foam sebagai alternatif bahan packing bersifat biodegradable dan compostable. Bikin plastik yang biodegradable bisa nggak ya? Bikin ini yang biodegradable bisa nggak ya? Gitu. Bisa dieksplor. Kemudian ada Rimbakara, buku interaktif dengan virtual influencer sebagai media pengembangan rasa empati anak usia dini terhadap ancaman kepunahan satwa endemik di Indonesia. Rimbakara itu buku. Isinya ada virtual influencer. Di situ dia mengajarkan soal ancaman kepunahan terhadap satwa endemik. Nah, untuk meningkatkan rasa empati. Itu doang, dia idenya gampang. Bikin buku, materinya satwa endemik Indonesia, tapi pendekatannya untuk meningkatkan empati buat anak usia dini. Harus lebih banyak apa nama di situ? Lebih banyak gambar, lebih banyak video. Itu bisa. Nah, coba kita lanjut lagi. Wah, ini dulu Mister nih, waktu Mister kuliah, Mister sempat ngajuin 10 judul buat lolos ke tingkat nasional. Tapi yang lolos cuma judul yang terakhir soal desa. Dulu Mister tahun 2021 sempat bikin judul namanya Invest Desa. Jadi itu platform integrasi investasi perusahaan. Kan perusahaan itu ada namanya CSR ya. Coba nanti tanya sama Miss Audi. CSR itu kan diterapin ke sosial. Nah, gimana sih biar CSR itu terdata dan juga biar itu tepat sasaran? Nah, gimana kalau pemerintah punya namanya Invest Desa? Apalagi sekarang pemerintah mau ngembangin yang namanya Koperasi Merah Putih gitu kan. Koperasi Merah Putih kan butuh dana gitu. Nah, gimana kita bikin platform yang bisa menghubungkan antara para pekerja di Koperasi Merah Putih dengan perusahaan yang mau menyalurkan CSR-nya gitu misalnya. Nah, itu bisa banget teman-teman bikin, teman-teman terapin. Oh, ternyata desa-desa itu harus punya kearifan lokal. Desa-desa itu harus punya. Oke, nah, sepertinya saya nge-freeze ini ya. Aduh.
Oke, jadi desa-desa itu harus punya kearifan lokal. Desa-desa itu harus punya budaya yang nanti ada CSR-nya. Kemudian 2020 waktu COVID, Mister bikin Artore, solusi helm bau dan kusam. Nah, itu Mister buat dari kulit nangka dan juga tambahan bakteri Bacillus subtilis. Bikin spray dari dua bahan beda. Dari ekstra kulit nangka sama bakteri Bacillus subtilis. Itu boleh banget. Kemudian 2020. Nah, 2020 itu menggoran biogeotourism sebagai upaya pengembangan ekowisata kawasan Kars Gunung Sewu Kabupaten Gunung Kidul. Jadi di apa namanya di Jogja, di Gunung Kidul itu adalah kawasan pegunungan tinggi banget. Nah, di situ banyak bebatuan, tanah-tanah kering gitu kan. Nah, desanya itu punya banyak potensi. Dia punya air terjun, dia punya bukit, dia punya kebudayaan yang luar biasa bagus. Tapi nggak dipromosiin kemampuan biologinya dan geologinya. Akhirnya Mister ajuin sebuah pengembangan desa wisata. Nah, pengembangan secara biologi dan juga geologi. Kemudian ada lagi tahun 2020, Mister analisis filogenetik dari sequence gen sitokrom oksidase COI sebagai metode identifikasi amplipigi di kawasan khas Gunung Sewu. Ini itu adalah di setiap gua di bawah tanah itu ada misalnya laba-laba. Nah, laba-laba itu bisa kita analisis kira-kira dia masuk spesies apa. Nah, Mister itu molekuler, DNA molekuler. Kemudian 2019 ada materi ide Mister Kadeo, Salaka Zalaka deodoran, deodoran alami kulit salak, solusi bau kaki dan kulit kering. Kemarin Mister udah ceritain. Kemudian ada Sprakum, spray of Curcuma aeruginosa. Apa ini? Inovasi temu ireng sebagai antibakteri ramah lingkungan terhadap bakteri batuan Candi Borobudur. Candi Borobudur itu kan sering ini ya, lama-lama bisa terkikis bangunan itu. Nah, kita bikin spray untuk mematikan bakteri yang menyebabkan terkikisnya batuan candi. Pasti ada juga di Bandung candi-candi gitu. Coba dicari gitu kan. Kemudian PKM RE 2019 misalnya ngembangin OSK, Ointment of Ficus septica. Apa itu? Obat anti bioinflamasi, obat anti peradangan dari daun awar-awar. Peradangan itu semacam kita luka. Nah, luka merah, kemudian dia mau ada nanah, itu mau peradangan. Daun, tapi Miske bikin salep dari daun awar-awar sebagai peninjau profil leukosit pada tikus putih. Leukosit itu adalah sel darah putih yang bertugas untuk menyembuhkan kembali lukanya. Jadi kalau ada luka, Mister kasih salep, nanti sel darah putihnya Mister suntik, Mister ambil dari tikusnya, kemudian Mister amati di bawah mikroskop. Gitu. Kemudian terakhir pemberdayaan pemuda melalui wisata tebing gending indah di Dusun Gandungan Magelang. Nah, ini pemberdayaan. Nah, itu ide-ide yang bisa teman-teman eksplor banyak. Nah, bagaimana menemukan ide? Kemarin kita udah diskusi, tanya faktanya di lapangan kayak gimana, masalahnya apa sih yang bisa menyebabkan fakta itu, kemudian solusinya apa. Sumber-sumber judul, ya ini udah oke. Kemudian execution idea, ya. Ingat selalu susun proposal, konsultasi dengan guru, revisi, konsultasi lagi sampai sebelum submit. Mister pernah bikin bab satu bener-bener dicoret sama dosen gitu. Satu halaman. Ya bikin lagi, kerjain lagi. Karena kita punya mimpi untuk lolos nasional gitu kan. Nah, kemudian lanjut. em, nah ini kemarin udah kita pelajari ya untuk em, apa namanya indikator yang variabel yang ada di dalam judul, bisa topik dan tema, subjek dan objek, target, lokasi penelitian, teori penelitian, metode penelitian, dan masalah penelitian. Besok terakhir berkaitan dengan setoran judul sementara ya, tahap satu. Nanti harapannya teman-teman udah punya gambaran di setor besok untuk tahap satu. Besok juga silakan diskusi sama Mister ya. Setiap ketemu Mister Selo pas break time diskusi aja, misalnya saya punya ide ini gimana gimana, tapi kalau bisa idenya ditulis dulu masalahnya apa di kertas gitu, nanti kita diskusikan apa yang cocok gitu. Tapi diskusi juga sama gurunya, jadi harapannya Senin ya bahkan Sabtu kita udah mulai nulis proposal. Nah, kemudian Mister lanjut, ini kemarin kita udah belajar membaca, juga udah belajar tabel juga udah. Nah, guys, beberapa aplikasi yang teman-teman bisa pakai. Yang pertama, untuk mengetahui recent gap, kalian bisa pakai Force Viewer sama Obsidian. Tapi nggak perlu, nanti bisa dibantu apa namanya guru-gurunya. Kemudian ada namanya Mendeley dan Publish or Perish. Ini coba download yang Mendeley ya, guys ya.
Ini nanti kita akan bikin bab 2. Nah, hari ini kita juga akan coba explore ke bab 2 sebentar. Nah, jadi tolong malam ini download Mendeley Desktop ya. Download Mendeley Desktop. Tuh. Atau ada yang udah punya Mendeley, guys? Boleh raise hand dong. Juan udah punya, Juan? Sudah, Sir. Wes, tahu Mendeley cara makainya, Juan? Tahu, Sir. Oke, sip. Nanti Juan boleh bantu-bantu ngajarin kita juga ya. Nanti coba kita adain sesi untuk Mendeley. Kemudian time management kalau punya masa time management. Kemudian simplifying journal. Nah, tadi kemarin Mister udah ngajarin soal Humata AI. Nah, itu buat atau kalian punya PDF AI dan sebagainya yang bisa baca jurnal tanpa perlu teman-teman yang baca, dipakai aja. Kemudian ini ide teman-teman ya. Sekarang Mister coba bahas dulu. Ada yang punya ide, saya ingin membuat inovasi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah masyarakat Indonesia, seperti alat transportasi ramah lingkungan, atau inovasi yang bisa membuat orang-orang memiliki budaya hidup bersih dengan cara tertib, senang membuang sampah, atau juga inovasi alternatif daur ulang baterai ramah lingkungan dengan cara biokimia. Inovasi-inovasi ini hanya sekedar gagasan awal yang saya imajinasikan dan itu lebih banyak gagasan lainnya. Saya memilih ide-ide tersebut karena saya ingin berkontribusi dalam menyelesaikan masalah nyata seperti polusi, sampah, dan limbah elektronik. Menurut saya, teknologi terapan bisa menjadi solusi praktis dan sederhana untuk membuat lingkungan kita bersih. Saya ingin mendorong masyarakat untuk mulai hidup tertib, disiplin, dan sadar lingkungan. Langkah awal yang akan saya lakukan adalah mencari informasi dari buku. Oke. Nah, menurut Mister, untuk ide yang pertama ini, yang ngambil IPT, eh, Mister saranin untuk expo di limbah elektronik. Limbah elektronik itu bagus banget, utamanya baterai. Coba sekarang Mister kasih problem deh. Sekarang ini Mister itu punya baterai. Kalau Mister pakai mouse selalu harus pakai baterai berapa ini ya? A2. Setiap pakai mouse. Kemudian habis. Kalau habis gimana? Nah, coba di-explore. Gimana sih limbah baterai ini bisa didaur ulang? Apakah ada charging yang benar-benar bisa untuk ngembaliin fungsi baterai ini? Apakah baterai itu bisa benar-benar dicas? Utamanya kalau baterai ABC kayak gini, alkalin kayak gini, gitu. Kira-kira bisa nggak ya ada misalnya apakah ini harus dihancurkan dulu atau mungkin apakah ada teknologi lain agar baterai ini jauh lebih hemat atau apakah bisa aja limbah elektronik itu nggak harus diselesaikan pakai cara teknologi, tapi mungkin limbah baterai itu bisa dikumpulin, kita bisa bikin kesenian dari limbah baterai. Nah, itu boleh diekspor ke sana. Ada yang punya judul nomor 1 IPT ini, guys? Ada yang masih ingat? Ini judulnya siapa nih? Yang pertama. Punya Karen bukan? Ada Karen nggak? Iya, sedang punya saya. Nah, gimana Karen? Udah mulai dapat gambaran idenya? Buat sekarang sih tadi pas join meeting dan dengerin Miss siapa tadi? Lupa namanya. Ya, Mister. Em, ya, Miss itu. Saya mulai dapat ya ide lah, ide yang langsung saya dapatkan kayak oh ya mungkin ini juga bagus gitu yang bisa dijadikan ide yang bagus gitu. Produknya juga ya oke-oke saja. Tapi yang saya lihat itu judulnya itu memang bisa menjadi judul yang bagus gitu. Saya pertama itu ya bukan produk ya prototype atau ide yang pertama itu kan em, rada apa ya? Bukan rada sebenarnya dari judul yang Mister tadi kasih taukan itu sangat berbeda. Jadi saya apa sih? me- em, saya jadinya tidak mengikuti arah yang sebenarnya saya inginkan seperti yang judul pertama. Jadi lebih ke gimana cara untuk membuat anak-anak masa sekarang menyukai sayuran. Nah, itu salah satunya yang saya ingin cari inovasinya. Makanya yang tadi saya katakan itu emang sangat beda banget dengan apa yang saya sudah tuliskan di forum itu dan saya nggak tahu apakah boleh ganti atau apakah harus sama dengan judul awal. Nah, boleh Mister mungkin jawab itu. Selama selama kita belum submit ke nasional, masih boleh ganti.
Kita Oh deadline ya, summit tanggal 28, 29. Jadi usahakan segerakan ide itu fix biar teman-teman bisa langsung nulis. Kalau tadi misalnya pengen memperkenalkan sayur, ada baiknya nanti itu bisa dibikin ke sebuah aplikasi. Aduh, saya sih mikirnya semacam inovasi di mana sendok itu bisa mempunyai aroma yang manis seperti hmm, buah-buahan atau juga mungkin candy, di mana nanti anak-anak itu kalau menyium aromanya dan sambil memakan itu dia bakal mempunyai rasa yang berbeda, Sir. Gitu. maksudnya rasa yang Jadi berbeda. jadi untuk rasa juga kan itu tidak semuanya di mulut kita. Em, Hidung kita juga bisa mengganti apa yang masuk ke mulut kita, rasa yang apa yang bakal masuk ke mulut kita. Jadi maksudnya kalau makan coklat, coklat itu bisa kan wangi kan, kalau dimasukin ke mulut itu karena udah ada sugar dan lain-lain itu pasti merasa manis, tapi kalau dengan aroma yang lainnya itu bisa mengenhance rasanya lebih jauh. Nah, mungkin ide saya itu untuk mencari inovasi yang bisa ya membantu anak-anak mempunyai selera makan yang lebih banyak. Soalnya kan pada awal ya anak-anak selera makannya kecil sedikit, misalnya nggak suka sayuran dan yang lain-lainnya, Mending bikin kayak tadi kayak aja, gitu. Keran. Kayak suplemen. Tadi ada nggak merhatiin yang suplemen? Suplemen yang anti depresi. Antidepresan. Tapi kamu suplemen penambah nafsu makan. Tapi nanti Hmm, suplemennya terbuat dari sayur misalnya. Nanti misalnya em, bungkusnya itu ada gambar-gambar sayur misalnya. Jadi produknya di situ. Nah, nanti pendekatannya boleh tuh ke arah sana. Kan tadi biar dia bisa jadi akhirnya sesuai. Oh, ternyata dia nanti punya rasa ini, dia punya apa namanya em, bau-bauan ini gitu. Nah, bisa tuh dieksplor ke arah sana kalau menurut Mister. oh ya, oke. Hmm. Terus sebenarnya aku dapat idenya itu yang tadi yang senok itu tuh dari produk lain, namanya itu Air Up. Jadi dia tuh semacam botol di mana kalau diisi air dan dimasukkan semacam tempelan stiker itu, kalau diminum itu dia bakal mempunyai rasa yang berbeda, rasa Hmm. manis gitu. Tapi itu sebenarnya air biasa saja dan itu cuma stikernya yang bikin rasa imajinasi bahwa air itu manis gitu sih. Dapat idenya dari situ, Sir. Boleh nanti dieksplor ke situ besok kita diskusi ya. Ya, boleh. Dibawa Thanks, idenya. Sir. Tuh. Gambarannya. Mister belum kebayang juga tuh. Bisa tuh nanti tuh. Sama Miss Ibet juga boleh discuss. Oke, thank you. Next nih guys, ada yang punya ide eksplorasi permainan anak-anak zaman dahulu di Kota Bandung. Ada nggak anaknya di sini? Ada yang punya ide ini? Besar. Oke, gimana Diara? Ingin mengetahui permainan anak-anak zaman dulu. Saya belum menemukan banyak informasi tersebut. Mengumpulkan informasi dari dokumen. Ingin kayak gimana sebenarnya penelitiannya? Halo Diara? Diara? Ke unmute, unmute, mute kayaknya. Kalau penelitiannya aku mau menginterview orang. Mm-mm. Oke, mau interview orang. Sebenarnya kalau eksplorasi permainan anak-anak zaman dahulu kan kita sebenarnya bisa search aja ya, misalnya. Ada misalnya Sonda, Engklek, Galasin, Gobak Sodor, Boy-boyan, Bentengan, dan Ular Naga gitu kan. Nah, sekarang yang cukup unik itu nih banyak banget nih boy-boyan permainan tradisional Sunda. Nanti boleh di search ya apa. Nah, sebenarnya mungkin arah penelitiannya itu bukan hanya untuk mengetahui Diara, tapi mungkin kamu bisa, nah ini menarik nih, cungcing ciripit, tulang bajing, kacapit. Misalnya kan ini kan permainan permainan home pimpa atau misalnya permainan congklak. Kira-kira permainan-permainan ini itu dikenal nggak sama generasi Alpha dan generasi Z misalnya. Nah, bisa aja nanti em, mereka tahu nggak misalnya let's say nilai atau value dari permainan-permainan ini. Itu yang pertama, ide pertama.
Ide kedua, Diara bisa eksplor kayak, oh aku pengen membuat sebuah buku. Isinya permainan anak-anak Sunda dan cara bermainnya. Tapi bukunya bukan buku yang di print, tapi aku pengen bukunya e-book. Jadi bisa ada videonya di dalam buku. Nah, itu ide yang kedua. Diara bisa eksplor kedua itu. Jadi nanti nggak hanya wawancara aja, tapi bisa ngembangin metode, bisa ngembangin buku, bisa ngembangin produk yang dimau. Gitu ya. Kira gimana kira-kira menurut Diara? Menggambarkan nggak kira-kira itu? Nah, mungkin itu ya, Diara ya. Nah, mungkin kita nggak discuss semua idea, guys, karena cukup banyak ya. Mungkin discussnya besok, teman-teman bisa ketemu saya gitu. Ini juga bagus, teknologi robotik dalam air untuk memfilter sampah mikroplastik di waduk. Nah, karena aku ingin mengingatkan bahaya mikroplastik ini bagus. Nah, ini caranya mencari tahu jenis mikroplastik, mencari tahu jenis filter, betul membuat rancang. Ini bagus lagi kalau bisa ditambah em, sensor. Jadi bisa sensor mikroplastik. Next, sekarang GPS SHS anak-anak SMA. Sosiologi, komunikasi, dan rekayasa sosial serta antropologi. Masalah yang akan dibahas adalah berkaitan dengan pengelompokan sosial tentang hubungan-hubungan sosial orang yang dari yang terfriendly sampai yang benar-benar liar di luar. Gimana maksudnya? Circle sosial sudah biasa terjadi. Ada circle sosial baik-baik aja lingkungannya, kemudian ada terasingkan. Ini judulnya siapa, guys? Ada yang merasa idenya soal circle-circle? Ini kayaknya Arfan sih kalau nggak salah. Udah tadi pagi discuss. Fisika astronomi, pemodelan manuver gravitasi. Nah, ini Dafar nih. Dafar jadinya gimana, Far? Eh, saya jadinya sama Bumi, Sir. Idenya apa Judulnya tuh? tapi kayak bukan itu. Yang Mars itu. Enggak, bukan. Kemana eksplornya? Apa, Sir? Kira-kira kemana judulnya nanti? Oh, udah ada nih. Jadi bentar, Sir. Tadi saya udah nulis. Jadi pokoknya intinya tuh mau desain ini sayap drone yang apa? Bentar, Sir. Mana judulnya tadi? Oke, bentar. Bentar, Sir. Aman. Rekayasa sayap drone bionik adaptif menggunakan smart material berbasis memori bentuk untuk mengoptimalkan pola turbulensi di ketinggian rendah dan tinggi. Nah, itu. Gimana tuh nanti? Jadi kan ini kan saya ngejelasin ya, ada biomimik. Biomimik itu kan kayak tiruan dari hewan gitu. Jadi Mm-mm. sini saya ngelihat kalau pergerakan burung di udara itu mereka ngelihat kemampuan yang luar biasa gitu dalam mengantuk bentuk sayapnya dalam different altitude. Jadi kayak kondisi atmosfer yang berbeda, temperatur yang berbeda. Jadi Hmm. sayap burung secara alami akan beradaptasi di ketinggian rendah dan lebih fleksibel untuk manuver. Dan untuk itu saya sama Bumi itu punya ide untuk mengembangkan smart material. Hmm. Contohnya tuh seperti shape memory alloys atau electroactive polymers. Hmm. Jadi kita tadi udah sempat ngebahas secara singkat mah itu si ketika altitude tinggi berarti itu kan eh anginnya itu kan pasti rendah ya, Hmm. pressure anginnya, maka dibutuhkan material tertentu dan juga bentuk fisik tertentu di apa di altitude yang tinggi dan juga altitude yang rendah. Dan di sini saya sama Bumi itu udah ngebahas tentang kayak apakah kita mau mau pakai sensor ataukah mau pakai eh secara apa 4D 4D printing material. Jadi kayak material itu udah berubah sesuai dengan temperatur ataupun eh pressure yang ada di lingkungannya gitu, Sir. Itu nanti berarti dipakai di drone ya.
Iya, dan untuk itu kita mau nyoba ngedesain dulu di software Hmm. yang apa khusus juga buat me- menganalisis dan juga melihat kayak airflow, dynamic properties dan lain-lain gitu, Sir. Oke, itu bagus idenya sih menurut saya Dafar. Nanti boleh diskusi lagi sama Bumi. Bagus itu idenya, literally bagus, possible banget buat buat lolos nanti. Nanti tinggal ditulis dan difiksasi. Bumi mau nambahin? Saya setuju, Sir. Setuju. Apa ya? Ya. Oke, thank you Dafar Bumi, keren idenya, bagus banget. Boleh divisualisasi. Nanti visualisasinya tuh boleh banget ditampilin di screenshot kalau udah fix, ditampilin di proposal. Kalau di lampiran nanti ya. Jadi semua hal yang teman-teman lakuin, misalnya bikin Google Form, interview tadi kata Diara ya. So you can try to get a screenshot based on the paper. You can get a lot of things based on it, and then you can attach it on the proposal. So it will increase the probability of us to get into the national level. Itu ya. Jadi kita usahakan di situ. Kita lanjut. Kemudian ada yang meneliti serangga. Ini kayaknya Asyira sama si siapa? Arumi. Kita udah selesai juga. Oke, kita lanjut. Ketidaksetaraan kedudukan manusia. Ini kayaknya punyanya Ben ya. Kemudian biologi, saya ingin menggunakan ilmu biologi dan menerapkan teknologi-teknologi terkini. Mulai habis karena rakusnya manusia. Ini judulnya siapa guys? Sumber daya yang tersisa sebaik mungkin. Ingin mencari alternatif sumber daya manusia yang mulai habis. Ingin memanfaatkan mungkin sampah. Ini punya Juan bukan ya? Iya, Sir. Nah, Juan mau ngapain Juan? Kayaknya ada beda, Sir. Ya kamu yang nulis. Saya kan itu baru nulis doang, Sir. Nah, Baru dipikir matang-matangnya sekarang-sekarang. oke, gimana Banyak tuh? kan sama Akil juga. Jadi berdua gitu. Ngapain ya kira? Jadi idenya gimana, Juan Akil? Masih diobrolin, Sir. Oke, lanjutkan. Siap, Sir. Rekayasa teknik, teknik elektro dan elektronika serta teknokan. Pengembangan pemilihan sampah lebih akurat dan cepat berbasis AI. Pemilihan sampah yang masih bergantung pada manusia cenderung tidak konsisten dan lambat. Ini punya siapa ya, guys? Ini ada 3 topik ya, yang sampah Juan, rekayasa teknik, sama pembuatan tempat sampah yang dapat memilah sampah secara otomatis. Nah, ini memang cukup general sih untuk pembuatan tempat sampah dan mungkin nanti bisa dilihat di referensi judul-judul opsi. Ada nggak yang juara tapi masih pakai tempat sampah? Coba dicek di judul-judul opsi ada nggak yang masih juara tapi masih pakai pengembangan tempat sampah, inovasi tempat sampah. Karena menurut Mister, judul ini cukup common ya, cukup sering muncul. Jadi mungkin juri-juri udah mulai, soalnya ada yang pakai sensor, dia memilahnya, ada malah malah yang langsung langsung dicacah dan sebagainya gitu. Jadi mungkin harus lebih dieksplor lagi ketika ngembangin sampah gitu. Nah, mereka AI, kalian boleh eksplor pengolahan sampah itu ke, aduh kemana ya? Banyuwangi apa Purwokerto itu ya. Dia ada lokasi atau pabrik pengolahan sampah. Dia bikin ekobrik ya. Sampah-sampahnya juga dipilah dan itu Norwegia juga belajar ke sana. Gitu. Nah, jadi nanti boleh diekspor itu ya. Kemudian, nah sekarang Mister masuk ke penulisan bab. Ya, ini sebenarnya sama aja bab 1 ataupun bab 2. Tapi ini Mister kasih penulisan bab untuk yang anak-anak yang sosial. Gitu ya. Yang anak sosial boleh resen nggak yang punya ide sosial, guys? Ada nggak di sini?
Gila, Aurel, Bumi, Dapat tadi sama ini beda. Dito, Dito ide apa Dito? Tadi Diara ya, sosial. Ray juga apa idenya Ray? Nah, coba yang ide sosial diperhatiin ya guys. Nah, sebenarnya sama aja sih secara ekspor. Nanti untuk proposalnya, meskipun nanti Mister kirimin ketika ide kalian udah fix, kalian yang pertama kan ada daftar isi. Ini bisa pakai fitur-fitur di Google, di Microsoft Word. Kemudian ada pendahuluan. Jangan lupa pendahuluan paparin dulu fenomena nyata yang ditemui periset. Yang teman-teman lihat di sekeliling teman-teman itu kayak gimana. Tuh. Tapi kalau mau ngembangin produk, seperti yang misalnya ide Bumi sama Dafar, itu kan dia juga ngelihat, sebenarnya Bumi sama Dafar juga ngelihat dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu ya kemampuan manuver burung dalam berbagai ketinggian. Nah, teman-teman juga boleh ekspor di sana. Kemudian tujuan dan manfaat riset, itu jangan lupa. Keutamaan riset, temuan yang ditargetkan, kontribusi riset dan luaran riset. Nanti kita akan sesuaikan dengan panduan opsi. Intinya, sekarang fiksasi dulu idenya. Perbanyak diskusi, uji coba idenya. Kalau mau wawancara, mau diskusi sama orang tua, yang orang tuanya dosen atau bukan, boleh banget untuk fiksasi. Punya kenalan di luar, boleh banget untuk diskusi. Kemudian, nah ini tinjauan pustaka ya guys, ini yang penting. Nah di bab 2 itu isinya semuanya adalah tinjauan pustaka. Jadi memang dia hanya pembahasan berkaitan dengan riset yang teman-teman lakuin. Berkaitan dengan proposal-proposal yang jurnal-jurnal lama yang teman-teman buat. Usahakan jurnal yang teman-teman baca dan itu sangat berkaitan dengan risetnya teman-teman itu disimpan baik-baik. Minimal kalau cari jurnal itu 3 sampai 5 tahun terakhir aja. Kalau bisa yang sains itu 3 tahun terakhir, lebih bagus. Metode, besok kita akan belajar metode. Di situ ada waktu dan tempat, desain penelitian, tahapan penelitian, subjek, objek, dan variabel, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis, penyimpulan hasil riset, dan lampiran kuesioner. Otomatis metode penelitian untuk SMP, SMA beda. Untuk sosial sama sains juga beda. Jadi nanti besok sama Kak Ica kembali untuk diperhatikan. Ini bab 4 enggak, kita cuma sampai bab 1 sampai bab 3 aja. Daftar pustaka juga nanti kita sesuaikan. Kayaknya itu aja ya. Kita udah sampai di akhir. Yang penting ini guys, sesuatu yang udah diatur di bab, misalnya di panduan, jangan pernah teman-teman ubah. Tetap diikuti. Tapi sesuatu yang nggak diatur boleh disajikan. Kayak melakukan analisis terlebih dahulu, melakukan pemodelan, membuat tabel penelitian, membuat instrumen penelitian duluan. Itu semuanya boleh, nggak masalah. Oke? Selanjutnya, apa lagi ya? Kayaknya kita udah cukup sih. Itu aja guys. Intinya jangan menyerah, jangan merasa semuanya sulit. Karena kalau kita nyerah sekarang ya gimana masa depan kita besok. Jadi keep fighting. Nah, Mister mau coba ngeliatin judul-judul yang lolos ke tingkat apa namanya internasional. Harusnya teman-teman udah punya, udah buka ini sih ya. Jadi opsi itu buat yang juara, dia akan ada pembinaan sampai ke tingkat internasional, guys. Jadi dilombain ke tingkat internasional, ke luar negeri. Nah, ini ada judul opsi dari SMA Muhammadiyah 3 Jember. Inovasi teknologi mobile sensing, identifikasi vektor nyamuk menggunakan pendekatan deep learning. Wih, gimana nih? Sangat menarik ya. Nah, di sini dia latar belakangnya nyamuk Aedes culex dan Anopheles adalah vektor utama penyakit menular dengan dampak global signifikan. Pengembangan perangkat otomatis untuk identifikasi nyamuk memberikan manfaat yang besar dalam pencegahan dan pengendalian vektor nyamuk. Waduh, saya nge-freeze. Di sini deteksi larva nyamuk merupakan langkah yang awal yang penting untuk mempercepat tersebut. Metode konvensional, ketersediaan ahli entomologi dan analis, namun metode ini membutuhkan waktu lama dan biaya tinggi. Jadi dia ngerasa bahwa sekarang nyamuk itu jenisnya macam-macam. Tapi salah satu cara untuk bisa mengetahui gimana treatment nyamuk
itu adalah dengan kita mendeteksinya. Kalau kita hanya mengandalkan ahli-ahli aja, itu takes time dan analisis DNA juga cost-nya terlalu mahal. Kemudian klasifikasi pada level genus memberi langkah awal untuk identifikasi. Jadi serangga misalnya mau identifikasi nyamuk dengan skala lebih luas, itu kita bisa ngembangin alat. Teknologi mobile sensing, HP mungkin berbasis deep learning mempercepat deteksi penularan vektor penyakit pada populasi nyamuk besar. Nah guys, kalau bikin riset gaps kayak gini ya, dia ambil 3 jurnal yang paling ini boleh di screenshot guys ya. 3 jurnal yang paling apa namanya, yang paling berkaitan sama penelitiannya ya. Di sini dia ringkasan konsep usulan. Intinya penelitiannya itu tentang apa sih 3 orang ini? Kemudian keunggulannya tuh apa sih? Si Hosen keunggulannya apa? Pataki keunggulannya apa? Kemudian Arista keunggulannya apa? Ini proposal tahun 2024 guys. Dan dia mereferensi penelitian tahun 2020 paling akhir. Berarti 4 tahun terakhir. Nah, teman-teman usahakan minimal 4 tahun atau 5 tahun terakhir. Kalau di bawah tahun 2021 atau 2020, jangan dipakai. Cari yang lebih awal lagi. Oke? Cara nyarinya gimana, Sir? Nah, itu biasanya bisa pakai Google Scholar. Kayaknya kalau Apple nih, nggak tahu bisa akses Google Scholar nggak ya? Nah, bisa. Nah, nanti, nggak tahu link. Nanti bisa di Google Scholar, itu bisa diatur misalnya publish-nya di tahun berapa ya. Kemudian, research gaps-nya apa? Kekurangan mereka tuh apa sih dari penelitian mereka? Nah, ini 3 jurnal ini kalian bisa tanyain di Humata semuanya. Kekurangan jurnal ini apa? Keunggulannya apa? Keterbatasannya apa? Nah, kalian itu mengisi kelemahan dan keterbatasannya, judul-judul teman-teman. Meskipun idenya bagus, tapi ternyata secara riset gap, ide ini tuh nggak terlalu dibutuhin misalnya. Nah, jadi kalau bisa, idenya boleh bagus, boleh luar biasa, tapi riset gapnya ditemuin. Setidaknya untuk validasi bahwa kalian tuh bisa ngelakuin penelitian ini. Gitu ya. Kemudian tujuan penelitian menghasilkan inovasi teknologi depth konvensional convolutional neural network. Kemudian deep learning hipotesisnya. Nah, di sini metode penelitiannya guys, dia pakai benar-benar teknologi ya, ImageNet. Nah, kemudian divisualisasi sampai dapat. Nah, ini kita lihat gimana cara dia ngelakuinnya. Survei pengumpulan larva nyamuk karena dia pakai larva bukan nyamuk yang gede ya. Berarti kalau larva bisa diambil di genangan-genangan air misalnya. Waduh, tadi loadingnya lama banget. Nah, sampling larva kemudian diambil, bawa ke lab, dehidrasi bertingkat, pembersihan larva dan fiksasi. Nah, di sini semuanya. Kemudian pembuatan preparat untuk diamati. Baru kriteria dataset. Nah, dataset yang dia bikin tuh seperti apa? Nah, pengembangan Deep Convolutional Neural Network, Deep CNL. Dia pakai model, images, kemudian dia ngelihat, oh, bahwa kayak misalnya kita pakai naturalis, gimana sih cara naturalis dia bisa secara morfologi mengidentifikasi. Nah, mungkin dia konsepnya juga sama. Yang membedakan itu adalah gimana cara dia mengidentifikasi atau mensensingnya. Nah, ini kan feature maps. Ini kayaknya dia juga pakai elektron microscope ya, tadi sebelumnya. Hasil eksperimennya, nah ini cukup luar biasa. Nah ya elektron mikroskop yang mayoritas. Nah ini hasil pengamatannya, ini udah ada. Dikembangkan jadi aplikasi kayak gini. Nah model sensing. Nah difoto gitu kan. Dia ketemu nyamuk apa, kemudian difoto. Survei pengumpulan dokumennya. Kolaborasi penelitian Semamga, UNER, Dinas Kesehatan Surabaya, dan Kader Surabaya Hebat. Jadi nanti teman-teman nggak ngelakuin sendiri aja, tapi nanti boleh kolaborasi dengan Uni, kemudian nanti boleh kolaborasi juga dengan dinas-dinas gitu, ketika pelaksanaannya. Banyak ya. Ini udah Mr. Share, nanti teman-teman boleh explore. Nah, berpelajari. Di hari Jumat, teman-teman itu akan diminta untuk presentasi idenya. Ya, hari Jumat malam
Teman-teman diminta untuk presentasi ide, memaparkan idenya tuh apa sih, kenapa ngelakuin itu, dan metodenya nanti gambarnya kayak gimana. Bab 1, bab 2, bab 3-nya dipresentasiin. Kemudian em, jangan lupa juga untuk menyelesaikan yang kita sebut dengan surat pernyataan ya. Surat pernyataannya tolong diselesaikan sesegera mungkin gitu. Oke guys, mungkin itu dari Mister ini ya juga opsi welcome. Nih bagus banget PPT-nya ya. PPT nanti ketika lolos final kita usahakan sebagus mungkin. Nah, dia penelitiannya apa nih? Nah, dia mungkin mengatasi ini ya, penyakit-penyakit yang koloid, keloid, kontraktor. Ya, ada nih juga. Potensi ekstrak daun kelor sebagai terapi skal hipertrofik melalui analisis histopatologi dan ekspresi gen TGF. Dia ininya kayak gimana ya metodenya? Daun kelor, kit isolasi DNA, kelinci, aklamasi 7 hari, pembuatan luka, dilukain, kelompok kontrol, perlakuan daun kelor, ekstrak salep, ya ini pakai salep, penilaian makroskopis, penilaian luka dan terminasi pada hari ke-24, ambil jaringan skaler. Oh iya, oke, bisa ini. Untuk anak-anak yang mau bioinflamasi, bisa coba lihat yang SMAN 1 Padang ya. Kalila ya, tadi pengen ini Aurel juga. Boleh explore ke situ. Oke guys, itu aja dari Mister. Ada yang mau ditanyain atau dikonsultasikan dulu, teman-teman? Aku Sir, Boleh, bro. kan nanti kita mau simulasi gitu apa si drone-nya. Itu kan pakai software. Kita boleh minjem itu nggak apa komputer yang di sekolah atau harus pakai laptop sendiri? Itu kapan? Mau simulasi kalian ya? Ya, Sir, simulasi yang digital di software gitu. Boleh sih harusnya pakai komputer sekolah. Kalau memang butuh, nanti coba Mister kabarin. Butuh banget ya. Siap, Nanti coba Mister kabarin Mister Teguh ya. Semoga diizinkan ya. Pas siap, istirahat terima atau kasih. dia kalian ambil waktu boleh. Mau kapan ininya? Belum tahu, Sir. Oh ya, oke. Ntar kabarin kalau udah fix Ya, mau nanti kemana juga dikabarin. ya. Sip, Siap, siap. makasih, Sir. Thank you. Yang lain ada yang mau ditanyain guys atau dikonsultasikan? Ya, Sir. Boleh, Kieran. Untuk besok, Mister free-nya kapan ya? Mau konsultasi buat ide dan yang gitu. Ide ini ya, ide Ya, opsi ya. Oke. judul dan ide juga sebenarnya. Alright, let's see ya. Sustainable Mungkin science. di jam pelajaran apa atau di periode berapa? Besok sih tujuh sesi sih, cuma mungkin mayoritas teman-teman itu em, akan ada engagement dan sebagainya. Karena kemarin baru banyak yang belum. Mister selalu di jam pagi ya, jam 8.10 sampai jam 9.30. Kemudian selalu juga di jam em, ya di 11.15.00. Wah, Semua break waduh, time slow, semua break time slow. 15.00. Jadi Ya, 8.10 sampai 9.30 atau nggak jam 3. iya, gitu. Oke, sip. Nanti saya sesuaikan aja. Nanti saya kabarin lagi ya. Oke, thank you. Yang lain ada lagi yang mau ditanyain atau cukup? Kalau cukup kasih jempol, kita tutup sesinya. Oke, kayaknya cukup ya semuanya. Kita ketemu lagi besok. Materinya itu metode penulisan bab 3. Nanti ditemani sama Kak Ica. Thank you very much for coming everyone. Let's close our class today by praying together first. Pray begin. Ya Allah, ya Lord, the Almighty God, thank you for the opportunity. Thank you for the knowledge that you have given to us, ya Allah. Please help us to finish our job. Please help us to finish our work, especially to be one of the more we can learn more about um, OPSI. We can learn more from research, and please help us to make a very good proposal so we can pass the selections and we can go through the national level. Thanks God for the opportunity that you give to me. We
Yeah, we just pass everything to you, so help us in every situation. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin Allahumma. Thank you very much for coming and see you tomorrow. Bye bye everyone. Semangat selalu, idenya keren-keren. Email di free Zoom ya. Thank you, sir. Thank you Terima guys. kasih, Thank Ustaz. you, Thank you, sir. sir. Thank you Sir. guys. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, idenya keren boy. Halo Mr. Aldi. Halo, Mister. Gimana? Oke, ini udah selesai Mister. Saya Hmm. kasih pas ke Mister ya. Oh, Atau bisa udah selesai juga? udah selesai, udah selesai. Oh ya pas berarti ya. Oke, baik ya tadi Oke, masih thank ada you, orang. Mister. Oke, thank you ya Mister. Selamat istirahat. Oke.